Assalamualaikum, salam anak hebat Indonesia. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Rizky. Apa kabar? Bu Rizky berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir batin. Amin. Anak hebat, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak hebat, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 2, subtema 2. Bermain di rumah teman. Nah, anak hebat, yuk kita langsung ke materi ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Yuk perhatikan gambar ini. Permainan apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, benar sekali, sedang bermain simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ya, tentu saja kalian pernah memainkannya. Nah, anak hebat, yuk perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, benar sekali, memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Ya, dengan cara memanjat. Ada yang menggunakan alat bantu galah, ada yang memetik dengan tangannya sendiri. Nah, Bu Rizky punya soal cerita nih. Nah, ceritanya yang berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, dari cerita ini, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, benar sekali. Memetik jambu di rumah Udin. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ya, Benny, Lani, Siti, dan Edo. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, benar sekali, di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu, teman-teman? Apakah kalian tahu? Ya, dia menggunakan galah. Nah, anak hebat. Bu Rizky juga masih punya loh cerita. Tadi memetik jambu, sekarang membuat jus jambu biji. Ya, perhatikan ya anak hebat ceritanya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny dan Udin dan Edo bertugas memetik buah jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita
kita membuat jus jambu biji, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, benar sekali, membuat jus jambu biji. Bagaimana cara mereka bekerja, teman-teman? Ya, mereka berbagi tugas. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ya, hebat! Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nah, dari alat dan bahan yang disebutkan tadi, manakah benda padat anak hebat? Ya, benar sekali. Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu merupakan benda padat. Nah, es batu termasuk benda padat ya teman-teman. Karena jika dimasukkan di dalam gelas, dia bentuknya sama, tidak berubah, tetap menjadi es batu. Jika es batunya mencair, nah itu akan berubah menjadi benda cair. Paham? Oke. Nah, yang mana benda cair ya di dalam cerita ini? Ya, susu dan air. Susu dan air merupakan benda cair. Nah, anak hebat. Sekarang kita belajar kegunaan benda dan wujud benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam permain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing ya, teman-teman. Benda juga beraneka ragam loh. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemarin kita sudah belajar kan macam-macam benda, contoh-contoh benda padat, benda cair, benda gas. Masih ingat? Ya, tentu. Kalian masih ingat. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar. Nah, anak hebat, air merupakan benda cair. Buku merupakan benda padat. Simpai, benda padat. Isi dari tabung gas LPG adalah benda gas. Nah, anak hebat, sudah paham ya kegunaan dan wujud benda. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi anak hebat di pelajaran selanjutnya. Salam anak hebat Indonesia. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.